of the way! Why do you torment him so? Leave him! He is the Messiah! He has done nothing wrong! Cut the ropes! You carry it! Come on, move! Move! This is no ordinary mystic's garment. Here, let go! No, don't tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Show us one of your miracles! Save yourself if you are the king of the Jews. He has saved others. Let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence he did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king. I promise you. Today you will be in paradise. With me. Into your hands I commit my spirit.
I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, he will live. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik buat setiap kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kami, sehingga Yesus mau berkorban di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan hari ini kami mau merayakan hari Paskah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memampukan setiap kami, untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu, untuk kami boleh selalu mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Percaya nggak kalau Yesus itu sudah baik banget sama kita, sayang banget sama kita? Percaya dong, Tuhan sampai menyalibkan dirinya karena cintanya buat kita. Amin. Yuk, Amin. mari kita bareng-bareng angkat pujian, Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus
menerima sebuah kabar baik. Kalau ada seorang bapak dan ibu yang baik yang mau menjadikan mereka anaknya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Onel. Wah, hari ini sebelum besok kami mau dijemput. Aku mau mengajak kakakku jalan-jalan. Teman-teman ikut yuk. Yuk, kakak. Si kakak mana ya, kakak? Hai, Dek. Main yuk, Kak. Ayo, enaknya kita ngapain ya? Kita ke toko di sebelah sana yuk, Kak. Adek pengen beli apa? Ada, Dek. Kakak kepo nih. Nanti kakak juga tahu. Oke, ayo. Mereka berjalan bersama menuju toko. Kita jalan-jalan, Kak. Sana, Kak. Sana. Kok Kak? Tunggu. Di situ ada, Kak. Oh iya. Wah, banyak ya. Aku mau yang ini, Kak. Aku mau yang ini. Nih, keren, ada remote kontrolnya, Kak. Tapi uang yang kita bawa nggak cukup, Dek. Tapi aku pengen yang ini, Kak. Bagus. Mungkin lain kali aja ya. Kita nabung dulu, baru kita kesini lagi. Ayo, kita lihat mainan yang lain aja. Onel berlari keluar dari toko dengan membawa mainannya. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Onel ya? Selain dia sudah mengalami luka dan patah tulang, mainan yang diambilnya pun ikut hancur. Beberapa waktu kemudian. Saya Pak Polisi. Menurut peraturan toko, setiap pencuri barang di toko ini harus dijatuhi hukuman. Maka kamu Onel, menurut hukum yang berlaku atas pelanggaran yang sudah kamu lakukan, kamu harus dipenjara dan dipisahkan dari keluarga yang akan mengangkatmu. Tidak, Pak. Saya mohon, ampuni saya. Ampuni saya, Pak. Pak Polisi yang terhormat, perkenalkan, nama saya Sasha. Kakak dari Onel. Biarkan saya yang menggantikan hukuman atas adik saya, Pak. Kenapa kamu mau melakukan itu? Bukankah kamu tidak bersalah? Betul, Pak. Tapi adik saya ini dalam keadaan lemah. Dia membutuhkan pertolongan. Dan dalam kelemahan dia tidak mampu menanggung hukumannya, Pak. Biar saya yang menggantikan posisinya. Baik. Oleh karena itu, saya menyatakan hukuman yang harusnya ditanggung Onel kini ditimpakan atas Sasha. Petugas pun membawa Sasha untuk dijatuhi hukuman menurut peraturan yang ada. Kakak, maafkan aku, Kak. Apa yang kini harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu? Pulanglah, Dek. Jadilah sembuh. Jangan berbuat seperti ini lagi. Tapi berbuatlah yang baik bagi dirimu dan semua orang. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Aku tidak akan melupakan kebaikan Kakak. Ingat kalau aku mengasihimu, adikku. Makasih, Kakak sayang. Ya. Shalom adik-adik.
Selamat Hari Paskah dan selamat Hari Minggu. Hari ini Kak Putri senang banget bisa bergabung bersama adik-adik. Nah, gimana tadi cerita papetnya? Seru kan? Dan juga bikin terharu. Kak Putri juga rasanya terharu banget boleh lihat kasih sayang yang boleh diperlihatkan oleh Sasha dan Onel. Bagaimana kasih sayang itu yang begitu besar dapat menolong keadaan Onel yang sulit dan yang sepertinya tidak mungkin yang dia menjadi terpisah dari keluarga yang akan mengangkatnya. Tapi karena kasih dapat menolong dia. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi ternyata adik-adik, kasih yang jauh lebih besar dari itu juga sudah kita terima. Lewat apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang 3 hari yang lalu kita boleh rayakan di Jumat Agung ya adik-adik. Betul? Kenapa dibilang Jumat Agung? Berbeda dari Jumat yang lain, karena di Jumat Agung itu kita merayakan pengorbanan dari Allah kita yang agung, Tuhan kita yang agung, demi apa? Menebus dosa kita. Sehingga kita boleh mengalami kasih-Nya yang sempurna. Kita boleh mengalami pengampunan. Apabila kita sakit, kita boleh disembuhkan. Apabila keadaan kita sulit, kita bisa dipulihkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang diberikan sama Tuhan. Dan begitu banyak hal yang lain yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Lewat pengorbanan dan karena kasih-Nya buat kita semua. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Amin. Nah, di hari yang ketiga diceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah, apa juga selain pengorbanan yang besar yang memberikan begitu banyak hal yang luar biasa lewat pengorbanan itu kepada kita, apa juga arti kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, di masa-masa COVID seperti ini, tentu saja kita juga ngalamin ya adik-adik, khususnya gitu ya di masa COVID ini. Mungkin hal-hal ada semakin sulit, kita yang biasanya bermain bersama di luar, bisa keluar kemana-mana, bisa sekolah bersama-sama, bisa ketemu langsung dengan gurunya, bisa bertanya langsung, tapi segala sesuatu sekarang berubah gitu ya adik-adik. Mungkin juga pekerjaan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita terpengaruh, jadi ada banyak sekali hal yang berubah. Dan karena begitu banyak hal yang berubah, mungkin bisa membawa kekecewaan, bisa membawa rasa tekanan, pokoknya merasa betapa sulitnya keadaan gitu ya. Atau mungkin ada orang yang kita kenal bahkan dia terdampak dari virus COVID-19. Tapi kita mau lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa walaupun dunia dalam keadaan yang tidak sempurna, kasih-Nya yang sempurna yang Dia buktikan dari memberikan hidupnya bagi kita, Dia berkata bahwa pada hari yang ketiga aku bangkit, sehingga dalam segala keadaan yang tidak sempurna di dunia ini, kita pun bisa bangkit mengalami kemenangan, kita bangkit mengalami kekuatan untuk melewati segala hal yang harus kita hadapi di dunia ini dengan kuasa kebangkitan-Nya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Bahkan dibilang mustahil. Wah, kok mustahil ya? Yuk kita melihat sama-sama di cerita Alkitab dahulu. Kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat Dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, dari firman Tuhan tadi kita baca ada bagian di mana malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Jadi ketika mereka berhadapan dengan suatu keadaan yang mereka rasa ini mustahil, ada firman Tuhan yang berkata, jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena dalam segala keadaan yang kita rasa sulit pun, ada kuasa kebangkitan yang boleh diberikan. Bahkan keadaan Tuhan Yesus itu pada saat itu sudah mengalami kematian. Kematian tuh artinya apa sih adik-adik? Kematian tuh artinya situasi yang sulit, yang mustahil. Jadi kalau umpamanya orang sudah mati atau meninggal, kalau diajak main bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya, udah nggak bisa. Kita ajak ngobrol, dia sudah tidak bisa menjawab. Gitu ya, keadaannya sudah mustahil. Tetapi ternyata Tuhan Yesus boleh berkata lewat firman-Nya bahwa jangan takut, dalam keadaan yang mustahil sekalipun ada kuasa kebangkitan Tuhan yang sanggup untuk menolong kita sehingga kita bisa melewati masa yang sulit itu dan pada akhirnya mengalami kemenangan. Amin. Nih, Kak Putri mau cerita sedikit dari cerita tentang seorang petani. Jadi ada seorang petani yang membeli 2 tempayan. Jadi dia membeli 2 tempayan-tempayan itu apa sih? Wadah air ya adik-adik ya. Dia membeli wadah air, lalu kemudian ketika dia membeli wadah air ini, apa yang terjadi? Ternyata 2 wadah air yang dia beli ini, yang satu pecah, yang satu utuh gitu ya. Tetapi luar biasanya sama petani ini tetap dia membeli loh kedua tempayan itu, walaupun yang satu saja utuh dan yang satunya pecah. Dia tetap membelinya, lalu dia membawanya pulang. Apa yang dipakai sama petani ini dengan 2 tempayan ini? Apa yang dia lakukan adalah dia pergi menggunakan itu untuk mengambil air di sungai. Lalu kemudian setelah itu dia akan membawa air itu pulang sampai ke rumahnya. Di rumahnya bisa dipakai untuk minum ternak, dipakai untuk mencuci, dipakai untuk bersih-bersih, dipakai untuk dimasak untuk menjadi air minum, dan ada begitu banyak kegunaan lainnya gitu ya. Jadi setiap hari petani ini akan menggunakan wadah air ini untuk membawa air pulang ke rumahnya. Sehingga tapi suatu hari nih adik-adik, si tempayan yang utuh, yang tidak pecah itu bilang sama tempayan yang pecah, kamu itu nggak berguna, tahu nggak? Lihat, ketika kita sudah sampai di rumah ini, air yang kamu bawa hanya sisa-sisa saja. Sementara aku bisa membawa air yang penuh dan bisa mengairi dan menyediakan air yang diperlukan di tempat ini, di rumah sang petani. Tetapi kamu apa? Kamu hanya memberikan sisa-sisa air. Kamu itu lemah, kamu itu tidak berguna, kamu itu buruk. Lalu kemudian si tempayan yang pecah itu sedih banget adik-adik. Benar juga ya. Dan setiap hari mereka berjalan, dia ngeliatin si tempayan yang utuh. Wah, dia membawa air yang banyak, aku ini benar tidak berguna. Dia kemudian membandingkan dirinya dan keadaannya dengan si tempayan utuh gitu. Tapi kemudian akhirnya setelah dia berpikir-pikir, lebih baik aku minta kepada petani ini untuk buang saja aku kan tidak berguna. Lalu kemudian dia menemui sang petani. Dia bilang, Bapak lihat, saya ini tidak berguna, saya ini lemah dibandingkan dengan teman saya ini tidak berguna dibandingkan dia. Lebih baik Bapak buang saja saya, biar saya sudah tidak diperlukan di sini. Dan saya pun sedih saya tidak bisa membantu Bapak dengan benar. Lalu ternyata petani ini apa yang dilakukan adik-adik? Dia tertawa. Lalu dia bilang, kamu tidak perlu merasa bersedih. Coba, selama ini ketika kita berjalan dari sungai sampai ke rumah, apakah kamu memperhatikan ke sekitarmu? Apa yang terjadi pada
tanah-tanah kering yang kita lewati selama perjalanan pulang. Lalu kemudian si tempayan ini yang biasanya dia hanya menengok kepada temannya tempayan utuh dan membandingkan dirinya dengan si tempayan utuh, dan keadaannya dia keadaan yang sulit, beda sama tempayan utuh. Dia juga rasanya lebih buruk, dia merasa lebih jelek, dia kecewa dengan keadaannya. Tapi kemudian ternyata ketika dia menengok ke kanan ke kiri dalam perjalanan dari sungai ke rumah, dia melihat tanah yang sebelumnya kering itu kini penuh dengan bunga dan juga daun-daun dan rumput yang hijau. Lalu kemudian dia bertanya kepada petaninya, kenapa bisa seperti ini? Lalu petaninya bilang, karena setiap hari ketika air yang keluar dari tempayan itu membasahi tanah kering itu, apa yang terjadi? Kini sekarang tanah itu hijau dan menghasilkan bunga-bunga yang indah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Itulah kenapa aku tetap menganggapmu sebagai tempat yang begitu berharga buat aku, karena engkau melakukan begitu banyak hal yang luar biasa juga. Memang mungkin berbeda dari tempayan yang utuh fungsinya, tetapi mereka berguna bagi begitu banyak hal. Lalu kemudian si tempayan yang pecah ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sang petani. Sang petani yang melihat dia dengan cara yang berbeda, sehingga akhirnya dia bisa memahami bahwa ketika keadaannya sepertinya tidak baik, keadaan tidak baik dan buruk dan mengecewakan, ternyata kalau dia mau memandang ke sekeliling, sang petani memiliki rencana yang besar lewat setiap keadaannya. Dan demikian juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang mungkin kita melihat adik-adik sama kanan kiri kita dan kita menjadi kecewa dengan keadaan kita. Tapi percayalah, apapun keadaan kita yang kita rasa buruk, lemah, mengecewakan, atau bahkan kita bilang mustahil, di tangan pencipta kita punya tujuan yang luar biasa untuk menjadikan hidup kita menjadi berharga dan indah. Gak cuma bagi diri kita, tapi bagi orang banyak, gitu ya. Jadi hari ini kita percaya dan kita belajar bahwa kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus dapat menolong kita selama kita hidup di dunia yang mungkin tidak sempurna keadaannya, tetapi lewat kuasa kebangkitannya kita boleh mengalami kemenangan hingga suatu hari nanti kita bertemu dengan Dia dan hidup bersama Dia di tempat yang sempurna. Tetapi sungguh di dalam Tuhan Yesus, selain kita boleh diampuni dosanya, kita boleh dipulihkan, kita boleh disembuhkan, kita boleh diberi kekuatan, sukacita, pengharapan, kasih sayang yang berlimpah. Tapi juga Tuhan Yesus bilang dalam segala keadaan kita bisa bangkit dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kak Putri mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan Yesus, Dia tidak hanya mati bagi kita, tapi Dia bangkit bagi kita. Dia tidak hanya melimpahkan pengampunan, kasih sayangnya, pemulihan, tapi Dia juga memberikan kekuatan kepada kita di dalam segala sesuatu yang harus kita hadapi. Kak Putri berdoa bahwa hari ini kita boleh diberkati, bersama-sama merayakan Paskah, bersama-sama bangkit dalam keadaan kita. Mungkin saat ini kita sedang bingung atau bagaimana dengan menghadapi keadaan yang kita alami saat ini, mungkin sudah mulai jenuh dan sebagainya, tapi percayalah ada kemenangan yang Tuhan sediakan, ada sesuatu yang indah yang bisa kita nikmati lewat perjalanan kita bersama dengan pencipta kita, bersama dengan juru selamat kita. Terima kasih, mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang agung, sungguh Engkau Allah yang besar, dan sungguh Allah yang penuh dengan kasih sayang. Hari ini kami menerima pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menerima bahwa Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur lewat hidup yang telah Engkau berikan dan hidup yang telah bangkit. Kami boleh juga mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan Engkau yang terus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam segala hal yang harus kami hadapi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita rayakan Paskah ini dengan sukacita.
dan kita mengucap syukur karena kita Tuhan boleh berikan hidupnya, tapi Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita dan kita boleh bersama-sama bangkit. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kak Joshua, ya? Tuhan udah bangkit, Tuhan sudah menang dari segala kuasa maut. Wah, betul banget sih, nama Tuhan itu benar-benar nama di atas segala nama. Yuk adik-adik kita mau bangkit lagi, kita mau serukan bahwa nama Yesus adalah nama yang di atas segala nama. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.